Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Banyumas, yaitu Nirmala. Wow, kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor misteri pesugihan keluarga Bu Farida. Ketika membuka matanya, Ranti terkejut. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Dia ingat betul jika dirinya tidur di kamar, tetapi mengapa dirinya tiba-tiba berada di tempat ini? Bangunan baru yang masih sangat baru, namun fokusnya beralih ketika dirinya mendengar sayup-sayup suara laki-laki yang sedang meminta tolong. Tolong, Ranti berjalan menuju sumber suara melewati ruangan-ruangan yang masih dalam tahap pembangunan. Semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas dan Ranti merasa jika suara itu sangat familiar di telinganya. Kini Ranti sampai di depan pintu ruangan yang tertutup rapat. Ragu sejenak, dia kemudian menempelkan telinganya di daun pintu. Suara minta tolong itu berasal dari sana. Tolong. Semakin lama, suara itu terdengar semakin jelas. Ranti menelan ludah, tangannya bersiap di gagang pintu. Gadis itu menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang melihatnya. Ceklek. Pintu dibuka. Ranti melongok ke dalam ruangan itu. Tubuhnya membeku ketika ia melihat sosok di dalam ruangan itu. Mas Pardi, kakaknya, berada di ruangan itu dengan kondisi tubuh yang diikat dengan benang merah di tangan, kaki, dan juga perutnya. Di belakang Pardi terdapat altar sesembahan yang berisi begitu banyak sesaji. Tolong. Kini Ranti dan Pardi saling bertatapan, tetapi tatapan Pardi seperti orang yang sudah sangat putus asa. Tidak ada semangat hidup yang terpancar dalam tatapannya. Tunggu sebentar, Mas. Dia bergegas mendekati Pardi, tetapi ketika jarak antara dirinya dan Pardi hanya tinggal selangkah, seperti ada sesuatu yang mengelilingi Pardi dan membuat Ranti terpental. Ranti membuka matanya. Seketika dia duduk, nafasnya tersengal, tubuhnya dibanjiri keringat, wajahnya begitu pucat. Hanya mimpi, tapi kenapa terasa begitu nyata? Hari itu, Ranti menyiapkan nasi goreng untuk sarapan Pardi sang kakak. Aroma tumisan bawang dan cabai tercium sampai ruang tamu. Sejak kematian ibu mereka beberapa bulan lalu, Ranti hidup berdua dengan Pardi. Setiap hari, Pardi bekerja sebagai buruh bangunan, sementara itu Ranti fokus sekolah dan mengurus rumah. Mas Pardi, nikah Mas, biar Mas Pardi ada yang ngurusin. Kan ada kamu yang ngurusin, Mas. Ingat loh, Mas, sampai ini sudah mau 30 tahun. Yang lain udah pada punya anak, Mas sendiri masih jomblo. Pardi tertawa mendengar celotehan adiknya. Tapi dia tahu maksud Ranti memintanya menikah adalah demi kebaikannya. Beberapa bulan lagi kamu itu lulus, Ran. Nanti kalau kamu sudah lulus, Mas juga tenang kalau nikah.
Biaya kuliah kamu juga sudah siap. Nanti kamu kuliahnya di kota saja, biar Mas tenang kalau Mas harus pergi-pergi. Jangan pergi dong Mas, Bapak sama Ibu kan udah gak ada. Rumah segede ini masa Ranti doang yang nempatin? Ya, rumah mereka memang tergolong besar, tidak mewah, tapi dengan 4 kamar tidur terlalu besar kalau hanya dihuni seorang diri. Pardi pun tidak ingin membahas itu lebih jauh. Dia mengambil nasi goreng dan mengaduknya perlahan. Uap panas mengepul, aroma wangi tercium. Nanti siang Mas pulang gak buat makan siang? Pardi menggeleng sambil mengaduk nasi gorengnya. Bu Farida katanya nyiapin makan siang. Terus sorenya Mas mau makan apa? Pardi berpikir sejenak. Bikin mendoan aja ya. Gorengnya kalau Mas sudah pulang aja, biar hangat. Sekalian nyambel terasi. Tumisnya mau apa? Gak usah, mendoan sama sambal aja. Mas lagi gak pengen makan yang lain. Pardi mulai makan nasi goreng itu. Rasanya gurih dan sedap, mirip seperti masakan ibu mereka dulu. Ranti tampak gelisah. Ada apa sih, Dek? Mas itu kerja di rumah Bu Farida sampai kapan? Ujar Ranti sambil duduk di samping kakaknya. Ya insya Allah sampai selesai. Kemarin itu Kang Gito udah bilang ke Mas. Emang kenapa sih? Itu Pardi meletakkan piring nasi gorengnya di meja. Anu apa? Kalau mau ngomong ya ngomong aja. Emangnya Mas gak denger kata orang-orang kalau Bu Farida itu pakai pesugihan? Ranti cuma khawatir aja. Astagfirullah Ranti, jangan percaya sama begituan. Ada Gusti Allah yang lindungin kita. Yang penting setiap Mas melangkah, Mas selalu berdoa. Kamu juga doain Mas. Kamu Mas selalu gitu Mas. Minta aku ngomong, sekalinya ngomong malah tanggapannya negatif. Bukannya negatif, ya mana mungkin Bu Farida pakai pesugihan. Dia itu orangnya baik, sering nolong orang. Pak Darno juga proyeknya banyak di luar pulau. Mana mungkin orang yang udah kaya seperti mereka itu pakai pesugihan. Ranti tampak terlihat kesal. Mas, dengerin Ranti lah. Ini kan juga demi kebaikan kita. Ranti, Mas itu kerja di sana juga demi kebaikan kita. Demi kamu bisa hidup layak dan bisa sekolah dengan baik. Merasa jika Pardi tidak akan mendengarkannya, Ranti pun pergi ke kamar dan bersiap sekolah. Akhirnya, Pardi berangkat bekerja. Setelah sarapan. Dia menganggap apa yang Ranti katakan bukan apa-apa. Menurutnya, desas-desus tentang pesugihan itu terlalu jauh. Dia percaya yang penting ia bekerja dengan jujur dan tidak mengganggu siapa-siapa. Pagi itu, seperti biasa, Pardi sampai di lokasi pembangunan rumah Bu Farida. Rumah besar dengan desain 2 lantai, terletak di ujung desa, agak terpisah dari rumah warga lainnya. Tanah di sekitarnya masih kosong dan penuh semak. Teman-teman Pardi sudah duduk di bawah pohon jambu belakang bangunan. Mereka merokok sambil menunggu jam 8 waktu kerja dimulai. Mendoan hangat dan kopi hitam jadi teman ngopi mereka pagi itu. Yang ngopi Par, sapa Latif, temannya yang paling sering mengajak bercanda. Pardi duduk di tikar yang digelar seadanya. Ia mengeluarkan rokok dan menyulutnya. Masih kenyang? Tadi sarapan nasi goreng buatan Ranti. Walah enak. Lah aku tadi cuma roti kering sisa kemarin. Cuma bisa ngandelin mendoan ini sekarang, ucap Latif sambil mencelupkan mendoan ke sambal kecap. Kang Gito menurut mereka datang sambil menguap lebar. Jam 8 mulai ya. Nanti Pak Darno mau ngecek plafon belakang. Berapa pekerja mengangguk. Pardi menyesap kopi hitam dari cangkir kaleng yang penyok di bagian bibirnya. Par, bisik Latif sambil mencondongkan badannya. Tadi malam itu aku lewat sini. Listrik udah mati. Tapi dari dalam rumah Bu Farida itu kelihatan cahaya merah. Padahal belum ada kabel yang dipasang kan. Pardi melirik sekilas. Kamu itu kebanyakan nonton film. Loh, serius aku Par. Aku kira tuh awalnya ada yang ngelas. Tapi siapa juga yang ngelas malam-malam jam 2 pagi. Sendirian lagi. Pardi menghela nafas. Tif,
Wes, kerja aja yang bener, jangan mikir yang aneh-aneh. Yo aku kan cuma cerita. Lagian kamu apa nggak penasaran? Bu Farida itu tinggal di sana sejak 2 minggu lalu. Padahal kan belum selesai, air aja belum nyala. Pardi terdiam, dia memang tahu kalau Bu Farida kadang tidur di lantai atas, padahal struktur atap belum sepenuhnya ditutup. Tapi ia tidak pernah menanyakan. Jam 8:05, Kang Gito bersiul panjang. Ayo, mulai kerja. Yang ngerjain pelapon ikut saya. Semua bangkit dan bersiap. Pardi menepuk punggung Latif. Wes, kerja aja. Jangan banyak mikir. Makan siang katanya nanti disiapin Bu Farida. Jadi jangan bikin masalah. Menjelang beduk, matahari mulai terik. Para pekerja sudah bercucuran keringat. Pardi berada di bagian belakang rumah membantu mengangkat papan untuk rangka plafon. Sementara itu, Latif diminta naik ke bagian atas untuk mengecek posisi kayu penyangga. Awas, kepala motif, teriak salah satu pekerja dari bawah. Ya, jawab Latif sambil tertawa. Beberapa menit kemudian terdengar suara kayu patah keras disusul teriakan pajak. Brak! Aduh, astagfirullah. Yang pun Latif, kakiku. Pardi dan yang lain langsung berlari ke arah sumber suara. Di tanah, Latif tergeletak sambil memegangi betisnya yang tertekuk ke arah berlawanan. Sebuah kayu penyangga jatuh tepat menimpanya. Kakinya berdarah, tulangnya menonjol keluar. Astagfirullah, Tif. Tahan. Pardi berjongkok memegangi kepala Latif yang mulai pucat. Teman-teman yang lain segera mencari kain untuk mengikat luka. Kang Gito pun panik. Cepetan, cari mobil. Kita bawa ke puskesmas. Tapi sebelum ada yang bergerak lebih jauh, Bu Farida muncul dari dalam rumah. Ada apa ini? Itu Bu, Latif ketimpa kayu. Kayaknya kakinya patah, ujar Kang Gito terburu-buru. Bu Farida melihat sekilas. Bawa aja ke Pak Min, tukang patah tulang. Dia itu biasa nanganin begitu. Tapi Bu, ini parah. Kayaknya harus dioperasi. Pak Min itu bisa urus. Dia itu biasa nanganin patah tulang begitu. Nanti kalau nggak sembuh, biar saya yang tanggung jawab. Kalau ke dokter, pasti sembuhnya sampai setahun. Sama Pak Min, 2 minggu pasti udah sembuh. Pardi menatapnya. Dia tidak mengenal dekat Bu Farida, tapi menurutnya ini sangat aneh. Luka separah itu, kenapa harus pergi ke tukang urut? Kenapa tidak pergi saja ke dokter agar lebih jelas? Akhirnya, 2 pekerja mengangkat Latif ke atas sepeda motor, membawanya ke tempat yang dimaksud. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Beberapa pekerja duduk diam, tidak melanjutkan pekerjaan. Pardi mengelap keringatnya di bawah sinar matahari yang terik. Ia justru merasa dingin di punggungnya. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi ia belum tahu apa. Ya, kita istirahat dulu. Kita lanjut aja habis zuhur, ujar Kang Gito. Pardi mengangguk. Saat berjalan ke arah tempat istirahat, ia menoleh ke rumah. Tirai di lantai 2 masih tertutup, tapi dia yakin tadi ia melihat tirai itu bergerak, padahal tidak ada angin. Setelah sholat zuhur dan makan siang yang disiapkan oleh Bu Farida, para pekerja pun kembali bekerja. Mendoan hangat, sambal dan nasi liwet tersaji di ruang belakang. Meski makanannya enak, tidak ada yang berselera. Suasana terasa berbeda sejak kejadian Latif. Sekitar jam 2 siang, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Darno turun dengan kemeja rapi dan tas selempang kulit. Wajahnya tenang seperti biasa, disegani oleh para pekerja karena pembawaannya yang kalem tapi tegas. Darno langsung mengecek struktur plafon, melihat jalur kabel yang belum selesai, dan memastikan semen bagian depan sudah mulai mengering. Saat bertemu dengan Kang Gito, ia pun bertanya, "Saya dengar ada yang kecelakaan tadi pagi." "Ya, Latif Pak, ketimpa kayu penyangga, kakinya patah." Pak Darno mengangguk pelan.
Begini ya, saya itu nggak mau cari siapa yang salah. Ya namanya kerja bangunan, kadang ada yang begitu. Tapi lain kali hati-hati, cek ulang semua penyangga sebelum naik ke atas. Siap Pak? Kerja yang rapi, jangan buru-buru. Kalau pekerjaan bagus, selesai 1 minggu lebih, lama pun gak masalah. Semua yang mendengar mengangguk. Setelah itu semua kembali bekerja. Namun tidak seceria pagi tadi. Tidak ada lagi candaan, tidak ada lagi cerita lucu. Para pekerja bekerja dalam diam. Di antara mereka hanya Pardi yang beberapa kali menoleh ke tempat Latif jatuh. Ia masih tidak paham kenapa kayu penyangga yang kemarin ia kunci dengan baut bisa lepas begitu saja. Menjelang jam 4 sore, Kang Gito memanggil semua pekerja ke halaman depan. Pak Darno berdiri di sana sambil membuka tas selempangnya. Ia menyerahkan amplop kecil satu persatu berisi upah mingguan. Ini ada tambahan masing-masing 300.000 sebagai ganti karena hari ini kerjaan sempat terganggu, ucap Pak Darno. Para pekerja saling pandang. Jumlah itu tidak sedikit, tapi tidak ada yang protes. Dan satu lagi, soal kecelakaan tadi pagi, tolong gak usah dibahas kemana-mana. Biar saya urus pengobatan Latif. Ini bukan hal besar, anggap saja musibah biasa. Para pekerja mengangguk, yang lain hanya diam. Pardi menerima amplopnya. Tidak ada rasa curiga, tidak ada pertanyaan. Uang tambahan itu cukup untuk tambahan belanja di rumah. Dan Pak Darno terlihat tulus membantu. Setelah semuanya menerima bayaran, mereka pun pulang satu persatu. Pardi berjalan kaki menyusuri gang kecil menuju rumahnya sambil membawa amplop berisi upah. Pikirannya melayang pada kejadian tadi. Posisi kayu itu kenapa bisa jatuh padahal semua sudah dicek? Apa benar karena ceroboh? Pikiran itu terus berputar-putar sampai akhirnya ia sampai di depan rumah. Kala itu Ranti sedang menyiram tanaman. Mas, kok ngelamun sih? Pardi tersentak. Ia menoleh dan menjawab dengan cepat. Capek aja, jawab Pardi singkat. Aku goreng sekarang ya mendoannya mas. Ranti pergi ke dapur. Tidak berselang lama aroma tempe mendoan mulai tercium dari dapur. Ranti menggoreng satu persatu mendoan yang sudah dibumbui. Dicobek, sambal terasi baru saja selesai diulek. Di meja makan, semangkuk sayur bening bayam dengan jagung sudah siap disajikan. Pardi baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah, kaos lusuh sudah diganti. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Ranti menyodorkan nasi ke piring Pardi, lalu menyodorkan mendoan panas dan sambal terasi. Nih, yang mas pengen tadi pagi. Pardi mengangguk pelan. Ia meraih satu mendoan, mencocol sambal dan menggigitnya. Tapi ekspresinya burung, matanya kosong, tangannya bergerak tapi tidak ada gairah. Ranti memperhatikan kakaknya, diam sejenak lalu duduk di seberangnya. Mas, ada apa sih? Gak ada apa-apa. Dari tadi mas diam terus. Pardi menghela nafas, mengambil nasi dan satu potong tempe tapi tidak langsung dimakan. Mas, jawab. Pardi menatap Ranti. Wajah adiknya itu serius. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ranti mengangguk cepat. Latif kecelakaan di proyek tadi siang. Ketimpa kayu, kakinya patah. Sekarang masih dirawat. Ranti tertegun. Tangan yang tadi hendak meraih sayur jadi diam di tengah jalan. Innalillahi. Terus sekarang gimana keadaannya mas? Gak tahu. Tapi yang jelas parah. Tapi tenang, katanya Pak Darno yang tanggung semua biayanya. Ranti menggeleng pelan. Mas, udah toh, berhenti aja kerja di sana. Ranti serius ini. Ranti, mas ngerti kamu khawatir. Tapi kamu tahu nggak? Upah di sana itu jauh lebih besar dari proyek biasa. Tadi aja aku dikasih tambahan 300.000 setiap orang loh. Ranti terdiam.
Dia tahu penghasilan Pardi bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk tabungan kuliahnya nanti. Tapi tetap saja rasanya tidak wajar. Mas, uang banyak itu bisa juga jadi umpan loh. Pardi menatap adiknya. Wajahnya kaku, tapi ada sedikit keraguan di matanya. Mas bilang Latif ketimpa kayu. Ya meski Ranti tidak paham tentang pembangunan, tapi orang yang kerja sama Mas Pardi kan tukang bagus semua. Mereka itu pasti nggak akan ceroboh. Ranti, setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Kecelakaan di tempat kerja itu memang tidak biasa, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mas, aku itu cuma mau Mas tahu kalau aku itu khawatir sama Mas Pardi. Setelah makan malam, Pardi duduk sendirian di dalam kamar. Lampu temaram menyala redup, jendela sedikit terbuka, suara jangkrik masuk bersamaan dengan angin malam. Pikiran Pardi masih terpaku pada kecelakaan siang tadi. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya terlipat, kepalanya menunduk. Dialah yang memasang kayu penyangga itu, dialah yang mengecek ulang bautnya, dia yang memastikan semuanya sudah kuat, tapi tetap saja kayu itu jatuh. Apa aku yang ceroboh ya? Pardi menatap lantai. Dia tahu betul sistem kerja proyek. Dia sudah lebih dari 10 tahun menjadi kuli bangunan. Dari rumah kecil sampai gedung 2 lantai, dia sudah sering ikut. Hal-hal seperti penyangga, baut, dan sambungan itu tidak mungkin luput dari perhatiannya, apalagi jika menyangkut keselamatan. Rasa bersalah mulai menekan. Pardi bersandar ke dinding, matanya lelah, lama-lama berat. Tanpa sadar, ia pun tertidur. Dalam mimpinya, Pardi berdiri di tengah bangunan yang belum selesai. Bau semen, kayu, dan besi tercium kuat. Udara lembab dan sunyi. Di depannya, tubuh Latif terduduk di lantai. Tubuh itu penuh luka dan memar. Yang membuat Pardi membeku adalah tubuh Latif diikat oleh benang-benang merah, ratusan jumlahnya, melilit dari kepala sampai ke kaki. Benang itu seperti berasal dari atas bangunan, menjulur turun, mengikat Latif erat seperti boneka. Pardi mencoba untuk mendekat, tapi kakinya berat, seperti berjalan di sawah berlumpur. Kakinya terasa begitu lengket ke lantai. Tolong, tolong, Latif. Tiba-tiba saja Latif menoleh, matanya hitam tak ada putihnya. Tolong, tolong. Pardi mundur selangkah. Ruangan itu mulai berubah. Kayu-kayu di sekeliling bergetar, dinding-dinding retak. Dia menoleh. Tempat ini terasa tidak asing. Lantai semen yang baru kering, pilar-pilar kayu yang belum dicat, jendela-jendela besar tanpa kaca. Ya, ini adalah bangunan milik Bu Farida, tapi kenapa terasa berbeda? Benang-benang itu mulai bergerak seperti memiliki kesadaran sendiri dan bergerak ke arah Pardi. Pardi ingin berlari, tapi tubuhnya seperti diseret ke dalam pusaran lumpur hisap yang sangat kuat. Pardi terbangun, nafasnya memburu, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya, matanya liar menatap sekeliling. Dia berada di kamarnya, tapi di luar kamar dia mendengar suara langkah kaki pelan melewati depan pintu kamarnya, lalu hilang. Pardi menahan nafas, dadanya berdegup kencang. Pagi itu, seperti biasa, Ranti sudah berada di dapur. Ia menggoreng telur dadar, menanak nasi, dan menyeduh teh hangat. Sarapan sederhana, tapi cukup untuk mengisi tenaga Pardi sebelum ia berangkat kerja. Pardi keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya kusut, matanya sembab, rambut berantakan. Ia duduk di meja makan. Mas gak tidur ya semalam? Tanya Ranti sambil menyendokkan nasi ke piring kakaknya. Tidur, tapi kebangun terus. Ranti meletakkan telur dadar di samping nasi. Mas mimpi buruk ya? Pardi tidak langsung menjawab. Ia menatap teh yang mengepul, lalu menoleh ke arah Ranti. Ran, semalam kamu keluar kamar gak? Ranti mengerutkan dahi. Enggak, aku tidur pulas. Baru bangun pas ajan subuh. Emangnya kenapa mas?
Pardi menunduk. Dia tahu apa yang didengarnya semalam bukanlah mimpi. Langkah kaki itu terlalu jelas, tapi ia tidak ingin membuat Ranti cemas. Tidak apa-apa, mungkin cuma suara kucing. Ranti duduk di seberangnya, memperhatikan gerak-gerik kakaknya. Pardi mulai menyuap nasi perlahan, diam sejenak, lalu bicara sambil menunduk. Ran, Mas lagi mikir, mungkin udah waktunya Mas cari kerjaan di tempat lain. Ranti langsung menghentikan gerakan tangannya yang sedang mengaduk teh. Loh, kenapa? Pardi mengangkat bahu. Tak tahu, perasaan Mas udah gak enak aja kerja di situ. Ranti menatap lekat wajah kakaknya itu. Dia tahu sifat Pardi. Kakaknya ini bukanlah tipe yang mudah goyah. Kalau sudah memutuskan sesuatu, biasanya tidak akan berubah kecuali ada hal besar yang mengganggu pikirannya. Yakin Mas gak ada apa-apa? Cerita dong. Pardi tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan mengunyah pelan. Meski pikirannya masih tidak tenang, pagi itu, Pardi tetap berangkat bekerja. Ia tidak ingin menambah beban pikiran Ranti. Lagi pula, pekerjaannya masih belum selesai dan ia tahu betul menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai adalah bagian dari tanggung jawab. Tapi sejak sampai di lokasi, Pardi langsung merasa ada yang berbeda. Beberapa pekerja yang biasanya bercanda kini hanya saling melempar pandang tanpa banyak bicara. Bayangan tentang Latif masih melekat di kepala semua orang, meski tak satu pun menyebutkan namanya. Cuaca hari itu panas. Matahari terik menyengat, tapi Pardi justru merasa dingin. Udara seperti menusuk ke dalam kulit. Ia berdiri di bawah rangka atap, memegang palu dan paku dengan tangan gemetar. Mas Pardi, sampai kenapa? Pucat banget, tanya salah satu tukang yang heran melihat Pardi hanya berdiri diam sambil menatap ke arah plafon. Gak apa-apa, kurang tidur aja. Pekerjaan hari itu berjalan lambat. Setiap suara keras dari jatuhnya benda, kayu yang tergeser atau alat yang jatuh membuat semua orang refleks menoleh. Di tengah pekerjaan, Pardi beberapa kali merasa seperti sedang diawasi. Pandangannya tertarik ke lantai 2 rumah Bu Farida yang masih belum sepenuhnya selesai. Tirainya tertutup, tapi sekali waktu Pardi merasa ada bayangan hitam yang berdiri di balik jendela. Tidak bergerak, hanya berdiri. Saat ia mengedipkan mata, bayangan itu sudah tak ada. Pardi, jangan ngelamun, pegang ini biar gak miring, teriak Kang Gito dari belakang. Pardi buru-buru merespon, tapi saat tangannya menyentuh papan yang diberikan, rasa dingin itu kembali muncul. Kali ini menjalar dari ujung jari sampai ke tengkuk. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Suara palu dan gergaji mulai berhenti satu persatu. Para pekerja menyeka keringat dan mulai merapikan alat. Tak ada yang bersuara, hanya terdengar langkah kaki dan gesekan kayu. Pardi baru saja selesai menyusun papan di bagian belakang rumah ketika Pak Darno muncul dari arah depan. Dia berjalan santai, tangannya di belakang punggung, mengenakan kemeja bersih dan sepatu kulit kontras dengan tubuh para pekerja yang bau keringat dan berdebu. Pardi, panggil Pak Darno dengan suara datar. Pardi berdiri dan menghampiri. Kerjaan hari ini cukup. Kamu itu kelihatan tidak fokus. Kalau memang ada apa-apa, lebih baik selesaikan di luar proyek ya. Pardi mengangguk. Maaf Pak, saya kurang tidur tadi malam. Pak Darno mengangguk pelan, tapi matanya tajam. Ada jeda sebentar sebelum Pardi akhirnya buka suara lagi. Ngomong-ngomong, Latif kondisinya bagaimana Pak? Pak Darno langsung menoleh ke arah pekerja lain, tangannya mengusap leher seolah merasa tidak nyaman. Masih ditangani, yang namanya juga patah tulang, butuh waktu. Saya sudah kirimin uang buat keluarga dia kemarin. Pardi menatap Pak Darno, ia tidak puas. Dirawatnya di mana ya Pak? Saya belum sempat nengok ini. Pak Darno tersenyum, tapi terasa hambar. Loh itu loh,
di tempat langganan keluarganya Bu Farida, di rumah Pak Min, tukang urut. Memangnya Pak Min bisa ngerawat patah tulang separah itu? Ya bisa, sudah biasa. Nanti juga boleh. Wes, kamu tenang aja. Setelah itu, Pardarno langsung melangkah pergi sebelum Pardi sempat bertanya lebih lanjut. Pardi berdiri di tempat, memandangi punggung Pardarno yang semakin menjauh. Ada yang aneh. Bukan seperti biasanya yang selalu tenang dan lugas. Pardi pun pulang ke rumah tepat sebelum azan maghrib berkumandang. Badannya terasa letih, tapi pikirannya masih dipenuhi banyak tanda tanya. Di dapur, Ranti sudah menyiapkan 2 gelas kopi hitam. Aroma kopi dan kayu manis tipis-tipis menyambutnya. Mas, jadi berhenti kerja di tempat Bu Farida? Tanya Ranti sambil menyodorkan gelas. Pardi menggeleng pelan. Belum. Ranti menarik nafas kecewa, tapi ia tidak membantah. Dia hanya menatap kakaknya dalam-dalam. Kalau gitu hati-hati ya mas, selalu doa tiap mau kerja. Pardi menyeruput kopinya. Aku mau nengok Latif ke tempat Mbah Min. Ranti diam sejenak, lalu berdiri dan membuka tudung saji. Ia mengambil rantang, mengisi nasi, telur balado, tahu bacem, dan keripik tempe. Mas Pardi, bawa ini. Kata bapak dulu, kalau nengok orang sakit itu mesti bawa makanan, biar mereka tahu kalau ada yang masih peduli. Pardi tersenyum kecil. Pada maghrib, Pardi berangkat mengendarai motor menuju rumah Mbah Min. Jalanan desa sudah gelap. Hanya beberapa lampu rumah yang masih menyala. Rumah Mbah Min berada agak jauh dari pemukiman. Rumah kayu tua, remang, tapi masih terawat. Suara jangkrik terdengar bersautan. Sesampainya di sana, Pardi disambut Mbah Min yang mengenakan sarung dan kaos dalam. Di dalam, Latif terbaring di atas dipan kayu, tubuhnya ditutupi sarung hingga ke dada. Wajah Latif terlihat lebih segar. Pardi, wah datang juga kamu. Pardi duduk di sampingnya, mereka bersalaman. Gimana keadaanmu, Tip? Ya udah mendingan ini, gak begitu sakit kaki, tapi kakiku belum bisa digerakin. Mbah Min menyela dari dapur. Jangan dipaksa. Tulangnya itu bukan sekedar patah biasa, tapi ada urat juga yang ketarik. Luka seperti itu nggak bisa dibuka tutup sembarangan. Pardi mengangguk, menahan keinginan melihat bekas lukanya. Obrolan mereka mengalir ringan. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pardi berpamitan, lalu menyalakan motornya dan melaju pulang. Tapi saat melintasi rumah Bu Farida, tubuhnya langsung tegang. Dari lantai 2 rumah besar itu tampak cahaya merah remang-remang. Tirai berkibar pelan. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi ada sesuatu dari cahaya itu yang membuat dada Pardi sesak. Persis seperti cerita Latif sebelum ia jatuh. Ia langsung menarik gas motornya, melewati rumah itu secepat mungkin. Sesampainya di rumah, ia tidak bicara banyak. Ranti sudah tertidur. Pardi masuk kamar, mengganti baju dan langsung merebahkan diri. Matanya terasa berat, tapi tidur malam itu tidak tenang. Di dalam mimpinya, dia kembali melihat Latif. Tubuh sahabatnya itu terikat benang merah yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Bukan hanya tangan dan kaki, kali ini leher Latif juga terikat kencang sampai wajahnya membiru. Latif terbatuk, terjekik, matanya melotot, mulutnya meminta tolong. Pardi berusaha berlari ke arahnya, tapi saat ia hendak menyentuh benang itu, sesuatu yang tak terlihat menghantam tubuhnya keras. Ia terpental jauh ke belakang, menghantam dinding bangunan. Dia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam. Semalaman Pardi tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Latif yang terikat benang merah terus membayangi pikirannya. Sekitar pukul 2 dini hari, Pardi bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil air minum dari dapur, lalu duduk bersila di ruang tamunya. Pardi berdoa, menyebut nama Latif dalam setiap bait doa yang ia ucapkan lirih, memohon keselamatan, memohon perlindungan.
Malam itu, ia tak bisa tidur lagi. Menjelang subuh, tubuhnya mulai lelah, tapi matanya tetap terbuka. Saat azan berkumandang, ia mengambil wudhu dan sholat. Hari ini rasanya begitu berbeda dengan hari-hari lain. Biasanya dia akan bangun jam 6 pagi dan hampir selalu melewatkan sholat subuh. Namun pagi ini hatinya merasa tergerak. Jam 6 pagi, aroma harum masakan sudah menyebar hingga ke ruang tamu. Ranti memasak tumis kangkung dan tempe goreng. Tapi tidak seperti biasanya. Wajah Ranti tampak murung, matanya sembab. Pardi tahu adiknya juga tidak tidur cukup. Saat sarapan disiapkan, Ranti berkata dengan lelah, "Mas, tolong mas, keluar aja dari kerjaan itu." Pardi diam sejenak. Ia tahu ini bukan sekedar permintaan biasa. "Ya, akan aku usahakan," jawabnya pelan. Namun Ranti tidak puas dengan jawaban itu. Ia meletakkan sendok dengan keras ke meja. "Mas, kenapa sih? Kenapa sih susah banget buat berhenti? Mas ngerasa gak sih kalau ada yang aneh?" Pardi menatap adiknya lekat. "Iya Ran, iya. Tapi biarkan mas selesaikan tanggung jawabnya dulu." Ranti akhirnya bicara. Suaranya bergetar saat berkata, "Aku mimpi buruk mas. Dari berapa hari lalu aku ngelihat kamu diikat benang merah." Deg, Pardi terdiam. Dadanya terasa berat. Ia tidak menyangka jika mimpinya sama dengan mimpi Ranti. "Aku takut mas. Mimpi itu hampir tiap malam. Aku pikir awalnya cuma mimpi biasa, tapi makin kesini makin jelas. Mas itu mukanya pucat, matanya mas kosong. Aku takut mas." Pardi menghela nafas panjang. "Mas janji Ran, hari ini hari terakhir mas kerja di sana." Ranti menatap mata kakaknya, memastikan. "Beneran?" Pardi mengangguk mantap. "Benar, mas janji." Setelah sarapan, Pardi mengenakan pakaian kerjanya, mungkin untuk terakhir kalinya. Di lokasi proyek, para tukang sudah berkumpul. Mereka duduk melingkar, merokok, dan menyeruput kopi sambil menunggu jam kerja dimulai. Udara pagi itu terasa pengap, walau matahari belum sepenuhnya naik. Di antara obrolan yang lalu lalang, terdengar desas-desus baru. "Katanya Pak Darno ada proyek gede di Kalimantan. Duitnya itu bisa ratusan juta," ujar salah satu tukang. "Waduh, kalau kita diajak ikut ke sana, bisa sekalian cari cuan gede nih," timpal yang lain. Namun Pardi hanya diam. Ia tidak terlihat antusias. "Aku mau berhenti kerja di sini," ujar Pardi tanpa basa-basi. Beberapa tukang langsung menoleh. "Loh, kenapa Par?" tanya salah satunya. "Aku udah janji sama adikku," jawabnya singkat. Kang Gito, mandor yang selama ini mengatur para tukang, menepuk pundaknya. Par, kamu itu tukang andalan di sini. Pak Darno juga udah cocok sama kerjaan kamu. Nanti sore aku coba ngomong sama Pak Darno, biar dia bantu uang kuliah adikmu. Sayang banget kalau kamu pergi sekarang." Pardi tersenyum kecil. "Makasih Kang, tapi saya sudah mutusin kalau ini adalah hari terakhir." Kang Gito menghela nafas kecewa, tapi ia tak bisa menahan lebih jauh. Mereka pun mulai mengerjakan tugas masing-masing. Hari itu langit mendung. Pardi masih berada di atas atap rumah Bu Farida, memastikan kemiringan saluran air sudah pas. Tangannya memegang waterpas kecil, matanya fokus ke ujung talang. Hari ini adalah hari terakhir bekerja. Dia hanya ingin menyelesaikan semua dengan benar. Angin berembus pelan. Udara yang tadi panas berubah jadi dingin. Pardi sempat mengusap lengan kirinya, bulu kuduknya berdiri. Lalu, "Pardi!" Suara itu seperti panggilan dari kejauhan. Pardi refleks menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dicelingukan sebentar, semua pekerja ada di bawah, tak ada yang naik ke atas. "Latif," bisik pelan. Dia menghela nafas, mencoba menenangkan diri, tapi angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat atap tempatnya berdiri bergetar. Pardi kehilangan keseimbangan. Belum sempat berpegangan, tubuhnya terdorong kuat ke arah belakang. Dia jatuh.
Brak! Detik berikutnya, tubuh Pardi menghantam tanah dengan keras. Sebatang patok besi menembus perutnya. Darah langsung menyembur dari lukanya. Perutnya terkoyak hingga usus dan beberapa organ lainnya berhamburan keluar. Para pekerja lain yang melihat kejadian itu langsung berteriak panik. Pardi, astagfirullah. Mereka berhamburan mendekat, tapi Pardi tak bergerak lagi. Matanya terbuka, nafasnya berhenti. Kang Gito mengusap wajahnya dengan frustasi. Ya Allah, Pardi, jadi ini yang maksud kamu mau berhenti? Innalillahi. Di lantai 2, Bu Farida berdiri di balik jendela. Dia hanya diam memandangi kerumunan orang di bawah. Di tangannya ada bunga 7 rupa yang baru saja ditebar. Sesaat setelah itu, angin berhenti. Kang Gito datang ke sekolah dengan wajah yang kacau. Bajunya masih berlumur noda semen dan tanah. Nafasnya berat seperti habis berlari. Di ruang guru, salah satu staf memanggil Ranti. Ranti, ada tamu, katanya penting. Ranti keluar dengan langkah cepat. Begitu melihat Kang Gito berdiri di depan pintu ruang tamu sekolah, perasaannya langsung tidak enak. Kang Gito tidak langsung bicara. Wajahnya pucat, matanya menunduk. Ada apa, Kang? Mas Pardi kenapa? Kang Gito menggeleng pelan, lalu ia mengangguk, lalu menggeleng lagi. Bibirnya bergetar. Maaf, Ran, Masmu kecelakaan tadi pagi di proyek Bu Farida. Ranti membeku, otaknya tak bisa langsung mencerna kata-kata itu. Maksudnya apa toh, Kang? Kecelakaan gimana? Sekarang Mas Pardi di mana? Kang Gito menarik nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Masmu udah gak ada, Ran. Ranti mundur satu langkah, mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya lemas, tangisan meledak tanpa bisa ditahan. Gak mungkin. Mas Pardi janji. Dia janji mau berhenti. Dia janji mau berhenti kerja hari ini, bukan berhenti hidup. Sabar Ranti. Ini takdir dari Gusti Allah. Tapi Mas Pardi satu-satunya keluarga yang Ranti punya. Kenapa kamu tega? Beberapa guru langsung mendekat, mencoba menenangkan Ranti yang jatuh terduduk di lantai. Dia janji sama aku, dia nggak bohong. Dia cuma salah paham kan, Kang? Dia cuma kecelakaan biasa kan? Kang Gito tidak mampu menjawab. Dia hanya berdiri terpaku, menatap Ranti yang hancur di lantai sekolah. Setelah kepergian Pardi, kabar luka belum berhenti. 1 minggu kemudian, Latif menyusul. Dia semakin sunyi. Warga sudah paham 2 kematian itu bukanlah kebetulan. Proyek pengerjaan rumah Bu Farida pun berhenti total. Tiang-tiang berdiri separuh jadi, kayu dan besi berserakan. Tidak ada yang berani mendekat. Sekalipun dibayar mahal, tak satu pun tukang mau menginjakan kaki di sana. Setiap kali orang melintas di depan bangunan itu, mereka menunduk, mempercepat langkah seperti tempat itu mengintai balik. Namun aneh, justru setelah kejadian itu, hidup Bu Farida makin gemerlap. Mobil barunya merupakan keluaran terbaru dan harganya hampir 1 miliar. Perhiasannya lebih mencolok. Dia mulai sering membagi-bagikan sembako, uang, dan makanan ke warga miskin. Dengan wajah ramah dan suara lembut, ia berkata, "Ini hanya rezeki yang ingin saya bagi." Orang-orang pun mulai melupakan desas-desus tentang rumor pesugihan Bu Farida. Namun, sampai saat ini, proyek pembangunan rumah Bu Farida tetap mangkrak. Tak ada seorang pun berani mendekat. 6 bulan berlalu. Rumah itu tetap kosong. Pak Darno mencoba mencari pekerja dari luar provinsi, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Begitu mereka mendengar tentang proyek yang sudah memakan 2 korban jiwa, mereka memilih kabur. Bu Farida pun mulai cemas. Di kamarnya sendiri, ia mengunci pintu, membakar kemenyan, berbisik pada cermin yang kini selalu berembun hitam setiap malam. "Waktumu sebentar lagi. Tumbal belum genap. 1 lagi,
atau semuanya kembali padamu. Suara itu terdengar berat dan juga dingin. Wajah Bu Farida memucat, tangannya gemetar saat memadamkan dupa. Dia mencoba memanggil tukang dari luar kota, tapi tak ada yang mau datang. Suatu malam, satu rombongan tukang dari luar kota sempat tiba, tapi begitu malam datang dan mereka mendengar cerita warga, mereka pergi diam-diam tanpa menunggu fajar. Waktu terus berjalan. Farida makin terdesak, matanya sembab, senyumannya kaku. Dalam tidurnya yang singkat, ia sering terbangun karena mimpi buruk selalu sama. Pardi dan Latif berdiri di pojok kamarnya, tubuh mereka terikat benang merah. Tapi kali ini, benang itu mulai merambat ke lantai, lalu ke tempat tidur dan membelit pergelangan kakinya. Bu Farida tahu kalau dia tidak bisa mendapatkan satu tumbal lagi, maka dia sendirilah yang akan ditarik kembali oleh apa yang telah dia undang selama ini. Beberapa malam setelah mimpi buruk itu, di dalam salah satu ruangan rumah yang terkunci rapat dan tak pernah dimasuki oleh orang lain, Pak Darno dan Bu Farida duduk bersila di atas lantai yang dingin. Di sekeliling mereka, sesaji tersusun rapi. Bu Farida memandang suaminya dengan tatapan penuh tekanan. Kita harus segera cari tumbal. Kamu janji urusan ini aman. Tapi mana sekarang? Semuanya berantakan. Iya, aku juga sedang usahakan. Orang-orang semua takut. Mereka semua mulai menjauh. Bu Farida menggertakkan gigi. Cahaya merah muncul samar dari balik kaca. Asap kemenyan mendadak mengarah ke cermin seperti ditarik sesuatu dari dalam. Lalu terdengar suara berat dan serak. Waktu kalian tinggal 3 malam. Bu Farida langsung mundur. Pak Darno membeku di tempat. Kami akan mencarinya, ucap Bu Farida tergesa. Keesokan malamnya, Pak Darno kembali bergerak. Ia mendatangi beberapa mandor bangunan, menawarkan proyek dengan imbalan yang lebih besar dari biasanya. Bonus harian, makan ditanggung, bahkan tempat tinggal selama pengerjaan. Tapi tetap saja, tak ada yang berani menyentuh proyek milik Bu Farida. Waduh, maaf Pak, saya nggak bisa ya, ujar salah satu mandor sambil menggeleng. Pak Darno pulang dengan wajah murung. Ia tahu waktu mereka semakin sempit. Namun di pagi harinya ada kabar datang ke rumahnya. Ya, seorang mandor dari Jakarta baru saja kembali ke kampung. Kang Giman, mandor kawakan yang dikenal tegas dan katanya tak percaya akan hal mistis. Dia mendengar soal proyek terbengkalai dan mendatangi langsung rumah Pak Darno. Di teras rumah, sambil menyeruput kopi yang disuguhkan oleh Bu Farida, Kang Giman berbicara dengan tenang. Saya dengar-dengar proyek ini sampai mandek berbulan-bulan ya. Ya kalau memang masih butuh orang, saya bisa ambil alih. Tapi saya butuh waktu seminggu, paling cepat 5 hari buat nyiapin anak buah. Pak Darno menatap Kang Giman penuh harap, tapi ada ketegangan di wajahnya. Terlalu lama Kang, kalau bisa besok sudah mulai. Meski cuma fondasi atau bersih-bersih lokasi. Kang Giman mengernyit. Besok? Pak Darno mengangguk cepat. Ya, saya akan tambah upahnya. Asal besok ada yang kerja di sana. Kang Giman mengelus dagu. Baik, saya coba cari anak-anak di kampung sebelah. Mungkin bisa mulai 2 atau 3 orang dulu. Tapi nggak janji banyak ya. Ya, berapapun tidak masalah. Yang penting proyek jalan. Jangan sampai mandek lagi, kata Pak Darno tegas. Kang Giman akhirnya berdiri, menyalami Pak Darno. Baik, besok saya datang sama beberapa orang. Lihat-lihat dulu, bersih-bersih. Baru saya putuskan lanjut atau enggak. Setelah Kang Giman pergi, Pak Darno masuk ke ruang tengah. Bu Farida menunggunya dengan wajah yang pucat. Besok dimulainya, tanyanya cemas. Pak Darno mengangguk pelan. Ya, besok. Paling lambat sore. Tumbal kita ternyata datang sendiri. Mereka saling pandang dalam diam. Di luar rumah, langit tampak kelabu. Esok harinya, Kang Giman datang tepat waktu.
Dia membawa 3 orang pekerja dari kampung sebelah. Mereka mulai bersih-bersih halaman, merapikan puing dan rumput liar yang tumbuh selama proyek terbengkalai. Tidak ada keganjilan, tidak ada kecelakaan, tidak ada firasat buruk. Hingga sore menjelang, pekerjaan ringan hari pertama selesai. Tanpa gangguan, Kang Giman menyuruh anak buahnya pulang lebih dulu dan ia sendiri tetap tenang seperti tak ada apapun yang salah. Namun, di malam harinya, suasana berubah drastis. Pak Darno dan Bu Farida diam-diam kembali ke lokasi bangunan yang setengah jadi. Mereka masuk ke salah satu ruangan belakang yang penuh dengan sesaji bunga kering dan dupa yang sudah lama tak dibakar. Mereka duduk bersila di depan altar kecil. Bu Farida mulai gelisah. Kenapa nggak ada yang mati hari ini? Padahal kan pekerja udah datang. Pak Darno menatap kosong. Aku juga nggak ngerti. Tadi sih aku sempat lihat mereka bersih-bersih, tapi tampak biasa aja. Tiba-tiba, suhu ruangan mendadak turun drastis. Suara berat dan menggelegar muncul dari sudut gelap ruangan. Kalian menyalahi perjanjian. Bu Farida terlonjak, wajahnya langsung pucat. Tidak, bukan kami. Kami sudah membawa orang-orang itu, teriaknya panik. Tapi mereka membacakan doa. Mereka melantunkan ayat suci di tempat ini. Tubuhku terbakar. Kesalahanmu tidak termaafkan. Pak Darno terdiam, keringat dingin membasahi pelibisnya. Mereka itu orang baru. Aku juga nggak tahu kalau mereka. Di tempat ini tidak boleh ada doa, tidak boleh ada cahaya. Tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Getarannya makin lama makin keras. Plafon runtuh, debu mulai berjatuhan. Dari luar bangunan tampak fondasi mulai retak. Pilar-pilar bergoyang. Jeritan Bu Farida memecah malam saat balok kayu besar ambruk dari atas dan menghantam tubuhnya. Pak Darno mencoba lari ke pintu, namun dinding runtuh menimpanya. Suara tengkoraknya yang remuk krak terdengar jelas sebelum semuanya gelap. Rumah itu cukup jauh dari area pemukiman warga, sehingga barulah ketika para pekerja datang, mereka mengetahui jika rumah itu telah runtuh. Warga melihat rembesan darah dari bangunan dan mengais puing-puing itu. Tubuh Pak Darno hancur, tengkoraknya pecah, otaknya berhamburan keluar. Sementara itu, Bu Farida, perutnya tertimpa reruntuhan beton hingga hancur, usus dan organ dalamnya berhamburan. Para warga tidak bisa menahan bual saat melihat kondisi Pak Darno dan istri. Beberapa hari berlalu, Ranti sedang menyapu halaman saat sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah. Kang Giman turun. Ia membawa sekantong buah tangan. Wajahnya datar tapi tatapannya dalam. Saya cuma mau bilang terima kasih. Kalau waktu itu kamu gak bilang apa-apa, mungkin saya dan anak buah saya bisa jadi korban. Ranti hanya mengangguk, suaranya pelan tapi tegas. Saya cuma gak mau ada pardi-pardi yang lain. Cukup saudara saya saja yang jadi korban. Keserakahan mereka sudah cukup menyakitkan banyak orang. Kang Giman menunduk lalu berpamitan pulang. Ranti menatap langit yang mendung lalu masuk ke dalam rumah. Di meja kecil di kamarnya masih ada foto Mas Pardi yang tersenyum. Tenang di akhirat ya Mas. Sekarang Ranti sudah diterima di Universitas Indonesia. Ranti akan pergi ke kota seperti keinginan Mas Pardi. Sesak. Wow, luar biasa kisah dari Nirmala. Waduh, Bu Farida dan suami jahat banget ya teman-teman ya. Di sini juga Pak Hardi nih nggak mau dengerin omongan dari adiknya ya. Coba kalau dari awal, karena adiknya ini sudah mendapat firasat melalui mimpi itu, dan mimpi itu berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Jadi kalau menurut beberapa ya dari yang saya dengar, mimpi yang beberapa kali terjadi, apalagi berturut-turut ya, beberapa malam berturut-turut dengan mimpi yang sama, itu biasanya akan ada sesuatu yang terjadi tuh. Jadi di sini bagaimana Ranti sudah mengingatkan kakaknya, tapi rupanya sih kalau menurut saya sendiri Pardi dari awal memang udah dijerat tuh. Jadi Pardi sama Latif, dan bahkan ketika Pardi izin untuk hari terakhirnya bekerja,
benar-benar itu menjadi hari terakhir bekerja, dan dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dan di endingnya akhirnya bagaimana Bu Farida di sini mendapatkan karma ya. Ternyata pekerja barunya ini sebelumnya ketemu sama Ranti dulu nih, atau ditemui oleh Ranti dan diberikan peringatan sehingga dia melakukan sesuatu di bangunan milik Bu Farida yang belum jadi itu, sehingga semuanya berbalik ke Bu Farida dan juga suaminya Pak Darto. Keren banget kisahnya. Terima kasih Nirmala, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.